Kan ya soal Assalamualaikum warahmatullahi suaranya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bersyukur bersama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Silakan Bu Anita. atas berupa nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah As-Sunnah wa Tatbiqu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya tidak memperpanjang kalam. Marilah kita mulai perkuliahan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana topik kita hari ini yaitu tentang kedudukan sunnah di dalam ragam metodologi tafsir, ijmali, tahlili, muqaron, maudhu'i. Marilah sama-sama kita dengarkan presentator kita hari ini kepada Ustadz Muhsin dan Ustadz Muhammad Fauzi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anissa selaku moderator yang telah mempersilakan. Ya, salam ta'zim kita kepada dosen pengampu mata kuliah As-Sunnah wa Tatbiquha fit Tafsir, yaitu Al-Ustadz Dr. Husnil Anwar Matondang MAG dan juga Al-Ustadz Dr. Asra Mabrur Faza MA. Yang dimana pada kesempatan ini kami diamanahkan dengan makalah yang berjudul Kedudukan Sunnah di dalam Ragam Metode Tafsir, yaitu Ijmali, Tahlili, Maudhu'i, dan Muqarin. Tanpa bisa dipungkiri bahwasanya As-Sunnah atau hadis tidak bisa lepas dari Al-Quran, karena kaitan antara Al-Quran dan As-Sunnah ini sangatlah erat. Karena sunnah ini sebagai penjelas atau al-bayan bagi Al-Quran. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kedudukan yang penting dalam syariat Islam. Ia merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedua sumber ini saling berkaitan satu sama lain yang tak mungkin bisa dipisahkan. Salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan suatu informasi pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, sehingga tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang menjadi tafsir untuk ayat Al-Quran tersebut, dan para mufassir banyak mencantumkan hadis-hadis Nabi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka tulis dalam kitab-kitab tafsir mereka, baik hadis yang bersifat langsung sebagai tafsiran maupun yang tidak langsung. Begitulah hubungan antara Al-Quran dan hadis yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas metode tafsir yang mana saja bermuatan hadis Nabi untuk ditelaah dan ditunjukkan kepada masyarakat bahwa mufassir juga menggunakan hadis Nabi sebagai landasan pemikiran mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam perkembangan ilmu tafsir, secara umum terdapat 4 macam metode tafsir. Yang pertama adalah metode ijmali atau yang bermakna global. Kemudian yang kedua metode tahlili yang bermakna analisis. Kemudian yang ketiga metode muqarin yang bermakna sifat tafsirnya adalah perbandingan. Kemudian yang keempat metode maudhu'i, yaitu tafsir yang bersifat tematik. Maka di sini kami akan menjelaskan satu persatu metode-metode tafsir tersebut. Yang pertama metode ijmali. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat dalam mushaf
penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Dengan demikian, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urutan-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf. Seperti halnya tafsir tahlili, hanya saja perbedaannya dengan tafsir tahlili adalah dalam tafsir ijmali, makna ayatnya diungkapkan secara ringkas dan global dan cukup jelas, sedangkan tafsir tahlili, makna ayat diuraikan secara terperinci dengan tinjauan berbagai segi dan aspek yang luas secara panjang lebar. Kemudian tafsir tahlili atau analisis. Metode tahlili ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang tergandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi pendekatan analisis ini yaitu mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Maka tafsir yang memakai pendekatan ini mengikuti naskah Al-Quran dan menjelaskannya dengan cara sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat-alat penafsiran yang ia yakini efektif, seperti mengandalkan pada arti-arti harfiah, hadis atau ayat-ayat lain yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji. Kemudian metode muqarin. Tafsir al-muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode komparatif ialah membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama. Kemudian membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian metode maudhu'i. Adapun definisi maudhu'i adalah tafsir tematik yang dikemukakan oleh Abdul Hayy Al-Farmawi sebagai berikut, yaitu pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya. Kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar, dan pokok-pokok kandungan hukumnya. Itu menurut oleh Abdul Hayy Al-Farmawi tentang definisi dari metode tafsir maudhu'i. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Muhsin Abdus Salam. Kepada Al-Ustadz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzi telah menjelaskan secara ringkas ya tentang pembagian metode tafsir ini. Mohon maaf kepada Ustadz dan teman-teman, saya lagi di jalan jadi agak ribut sedikit ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, setelah kita mendengar tadi bahwa kaitan erat antara al-hadis atau sunnah dengan Al-Quran ini, maka para ulama menjelaskan bahwa metode-metode ini, metode-metode tafsir ini, kaitannya seperti yang sudah ditera di pada gambar ya, bahwa tafsir ijmali itu digolongkan masuk ke dalam tafsir bil ma'thur. Dan karena banyak sekali penjelasan-penjelasannya itu langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu juga ketika tafsir tahlili, selain para mufassir itu menjelaskan makna mufradat, makna ayat, asbabun nuzul, munasabah ayat, juga ada kaitan-kaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari baginda Rasulullah SAW sebagai al-bayannya, sebagai penjelasnya. Sedangkan pada metode muqarin ini
hadis atau kedudukan sunnah baginda Rasulullah SAW ini tidak terlalu nampak karena penjelasannya adalah dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran ketika menjelaskan suatu permasalahan. Seperti contohnya ketika ada satu ayat yang menjelaskan bahwa hukum daripada khamar, yang awalnya dulu itu hukumnya masih dibolehkan, maka dinasahkan. Ada muqarinnya, ada muqaranahnya, ada pembanding daripada ayat-ayat lain yang dinasahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan ayat yang lain, sehingga hukum khamar ini jadi berubah karena ada perbandingan-perbandingan dengan ayat-ayat yang lain. Selanjutnya adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini dia erat kaitannya juga dengan qaulus sahabi, ada para tabi'in juga berisi sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di tafsir maudhu'i ini juga masuk situ ada ra'yi-ra'yi ya, banyak sekali ra'yun-ra'yun karena di situ secara tematik. Jadi misalnya ada hukum jihad, hukum secara rinci di situ dikumpulkan hukum jihad, ayat-ayat jihad itu dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Misalnya nanti amar ma'ruf nahi mungkar, ayatnya di dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat sekian. Disampaikan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran misalnya amar ma'ruf nahi mungkar ya kan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu. Di ayat-ayat seperti itu di Allah Subhanahu wa taala para mufassir ini mengumpulkan ayat-ayat tersebut sehingga disebutkan tadi tafsir maudhu'i seperti itu ya. Jadi kaitan dia ada tafsir dengan bil ma'thur, ada juga masuk di situ bil ra'yi. Jadi untuk menjelaskan di sini bahwa as-sunnah ini tidak terlepas daripada penafsiran para mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika kita lihat di dalam tafsir ijmali bahwa ini sangat-sangat ringkas sekali, tapi sangat-sangat mengena. Hal ini kalau kita lihat tafsir ya, contohnya seperti dalam tafsir Al-Jalalain ya. Tafsir Jalalain ini Imam Asyuti dengan Imam Jalalain itu menjelaskan bahwa di dalam tafsir ijmali ini baginda Rasulullah SAW langsung menjawab pertanyaan daripada Ahlu Mekah atau Ahlul Madinah, para sahabat yang saat itu hadir di tengah turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada suatu masalah, para sahabat tersebut langsung menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Contohnya dalam surah Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka para sahabat ini ada rasa khawatir seperti itu karena mereka hari ini sudah beramal soleh, tapi mereka hari ini masih kadang-kadang melakukan kezaliman, maksudnya kadang-kadang mereka melakukan kemaksiatan yang mungkin hari itu mereka belum bisa tinggalkan. Jadi langsung mereka tanyakan, az-zulmu, apa makna az-zulmu di sini? Apakah zalim melakukan kemaksiatan atau apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Makna daripada zulm di sini adalah maknanya syirik. Jadi jangan dicampurkan keimanan dengan kesyirikan. Kalau makna daripada zulm ini adalah kezaliman yang kita lakukan dosa-dosa kecil ini, maka ini kekhawatiran. Maka para sahabat ini merasa takut nggak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dijelaskan bahwa zulm ini adalah maknanya syirik, maka ini menenangkan hati para sahabat. Seperti itulah contoh daripada tafsir ijmali yang dicontohkan dalam tafsir Jalalain. Lalu selanjutnya kita lihat contoh-contoh ya kitab-kitab yang bermuatan tafsir. Yang bermuatan tafsir ijmali. Tafsir ijmali ada kalangan Al-Jalalain ya, Imam Syuuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Tafsir Al-Qur'anul Azim oleh Ustaz Muhammad Farid Wajzi. Atau lebih yang kita lebih kenal lagi adalah ketika ada kitab Sofwah Al-Bayan
ya, karangan Syekh Husainin Muhammad Makhluf, atau Al-Tafsir Al-Muyassar karangan Syekh Abdul Al-Jalil Isa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tafsir-tafsir di tafsir Ijmali ini, kita buka sangat-sangat ringkas penjelasannya seperti itu. Makanya sering tafsir Jalalain ini dipakai untuk para pemula. Contohnya kalau kita di ma'had-ma'had atau di pesantren-pesantren di pesantren-pesantren salafiyah yang baca kitab seperti itu, maka kita akan melihat mereka menggunakan tafsir Jalalain ini karena penafsirannya itu ringkas dan tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, sehingga ketika menamatkan waktu 6 tahun mereka menghabiskan materi ini itu mencukupi untuk mereka itu menyelesaikan pemahaman dalam segi tafsir Al-Quran. Bahkan kalau kita baca tafsir-tafsir di Ijmali ini, kita sangat-sangat tidak merasa bahwa kita itu membaca tafsir seperti itu, karena sangat-sangat ringkas penjelasannya. Selanjutnya contoh tafsir di tafsir tahlili, paling ya sering kita memegang atau melihat itu tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, dan kitab Al-Jami' Al-Bayan Ta'wil Al-Quran karangan Ibnu Jarir At-Tabari. Itu kita lihat banyak kitab-kitab yang tahlili sekarang. Seperti kita lihat sekarang di Indonesia ada kitab tafsir Quraisy Shihab. Ini termasuk dalam metode tafsir tahlili. Di situ banyak kita penjelasan-penjelasan daripada kosakata, daripada munasabah ayat. Kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, bahkan di situ nanti diserangkan sunnah-sunnah yang berkaitan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Seperti contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. As-shalah di sini dijelaskan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itulah gambar-gambarannya as-sunnah itu sangat-sangat terikat kuat gitu dengan Al-Quran. Walaupun mungkin di dalam kedudukannya itu, di dalam tertibnya, kadang-kadang para penafsir atau mufassir ini lebih menjelaskan dulu dari segi-segi kata, kosakata dan segala macam, baru nanti ada dikaitan dengan hubungan-hubungan dengan as-sunnah. Seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada penjelasan-penjelasan lebih panjang dalam diskusi kita. Nanti akan kita tanya jawab. Kami kembalikan hal ini kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan isi makalahnya, yang mana sama-sama kita tadi telah mendengarkan. Baiklah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan, kita persilahkan kepada pembanding yang memberikan bandingannya kepada makalah ini. Berhubung pembanding tidak datang, jadi kita panggilkan kepada pembanding darurat, kepada Al-Ustadz Hadi Gunawan Tanjung. Dipersilahkan untuk memberikan bandingannya kepada makalah ini. Iya, aduh, begitu juga nih. Jadi pembanding darurat ya dari Ustadz Muhsin. Aduh, ada di Timur Tengah pula yang banding-bandingkan. Aduh. Mohon izin Ustadz ya. Mohon izin, mohon maaf. Silakan. Kami sangat-sangat juga ini. Membuka dengan sangat ini masukan-masukan dari antum. Izin durhaka Ustadz ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam takzim kami terkhusus kepada dosen pengampu mata kuliah As-Sunnah wa Tatbiquha fit Tafsir, Al-Ustadz Al-Haj Ad-Doktor Ustadz Husnul Anwar Watandang MA.
Kemudian salam hormat saya kepada teman-teman seperjuangan dalam perjuangan tesis ya, terutama bagi yang belum menikah, sama-sama kita berjuang juga. Ya, judul mata kuliah kita pada siang hari ini, siang hari yang agak-agak panas ini, walaupun tidak ada kopi, tidak ada susu, nah, kita syukuri aja hidup ini. Ya, kedudukan as-sunnah di dalam ragam metode tafsir. Anak judulnya tafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, muqarin. Ya. Pada hari ini kita membahas kedudukan sunnah dalam metode tafsir. Kalau pada pertemuan dahulu kita membahas kedudukan sunnah dalam manahij, dalam apa manahij itu? Madzhab, aliran ataupun metodologi, tapi bukan ijmali, tahlili, maudhu'i, muqarin. Dia bil ma'thur, bil ra'yi dan bil isyari. Jadi kalau bahasa Ustadz Muhsinnya, manzilah atau makanah as-sunnah, manzilatus sunnah fi anwa'i turuqi tafsir, ya kan? Atau makanatus sunnah fi anwa'i turuqi tafsir. Manzilah kedudukan sunnah pada macam-macam turuk ataupun thariqah metode tafsir, yakni at-tafsirul maudhu'i, at-tafsirut tahlili, at-tafsirul ijmali, tafsirul muqaranah. Ya, ini mesti kita dudukkan dulu. Ini ada sebagian makalah yang menulis muqarin, ada makalah yang menulis muqaron, ada muqaranah. Ini mana kira-kira yang betul ini bahasanya? Itu satu ya. Apakah at-tafsirul muqarin atau at-tafsirul muqaron atau tafsirul muqaranah bentuk idhofah. Kemudian apa ini ya? Kemudian kita mesti memahami dulu makna ataupun at-ta'rif dari kedudukan ini, karena kalau kita tak tahu judulnya ini, maka kita akan bingung membahas isinya. Kalau judul saja belum duduk, belum kita pahami, apalagi masuk kepada isi dari makalah ini. Kemudian serta apa bedanya, mal farqu baina makanah wa baina manzilah. Jadi ada istilahnya makanah, ada istilahnya manzilah, yang sinonimnya atau mutaradif maknanya adalah kedudukan. Nah, itu pasti ada perbedaan makna at-takmiliyah, makna sekunder. Walaupun makna asliyahnya adalah kedudukan. Kemudian ini dalam PPT anak judulnya ijmali, tahlili, maudhu'i, muqarin. Sebenarnya kalau kita runut dalam sejarah munculnya tafsir itu, kalau tak salah pernah saya baca di buku Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, pada jilid 1 kalau tak salah, pernah pernah terbuka ya, baca sekilas, itu ada dijelaskan bahwasanya kalau tak salah awal kali muncul metode tafsir itu adalah tafsir maudhu'i. Jadi seharusnya urutannya ini maudhu'i dulu, kemudian tahlili, kemudian ijmali, lalu muqarin atau muqaranah. Ya. Karena metode muqaranah ini adalah metode yang hanya bisa dipahami oleh para cendekiawan, tidak bisa diterapkan oleh para kebanyakan awam ya, masyarakat kebanyakan, mesti yang ulama atau cendekiawan. Kemudian untuk membahas makalah pada hari ini, kita mesti bahas dulu epistemologi ilmunya, yang mencakup ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Dari segi ontologi ya, tadi apa arti dari makanah dan manzilah, kemudian wama farquha, apa bedanya? Karena ada istilahnya kedudukan, ada istilahnya keberadaan ya, kainut tafsir,
keberadaan. Ini kita makanah, kedudukan ataupun manzilah. Lalu dari segi aspek epistemologinya, bagaimana kedudukan as-sunnah ini di dalam tafsir, dalam metode tafsir tersebut, baik ijmali, tahlili, maudhu'i maupun muqaranah. Karena dalam PPT ini belum ada saudara pemakalah memaparkan hadis-hadis, contoh-contoh hadis pada setiap metode tafsir, baik ijmali, tahlili maupun maudhu'i ataupun muqaranah. Coba kita lihat nanti, belum ada itu poin-poin hadis-hadisnya. Bukan bermaksud menjatuhkan Ustaz ya. Belum ada paparan contoh hadisnya. Kemudian kita bahas tadi bagaimana kedudukan sunnah dalam metode tafsir itu. Kedudukannya ini bagaimana dalam tafsir ini? Kedudukan maupun fungsinya ya. Kemudian kita berlanjut kepada aspek aksiologi yang menyangkut pertanyaan untuk apa? Untuk apa adanya sunnah ini dalam 4 metode tafsir tersebut? Apakah untuk litafsir, apakah untuk litakid, apakah untuk linasri, atau apakah untuk litashri maupun lita'yin? Nah, jadi kalau sudah 3 aspek ini kita dudukkan, kita pahami bersama, maka udah terjawablah makalah kita pada hari ini dan bisa kita tutup siap itu secara cepat ya kan. Kemudian untuk saran, tadi selain belum ada contoh paparan hadis, juga belum ada contoh kitab tafsir maudhu'i dan muqaranahnya. Hanya ijmali dan tahlili ya, cuma 2 tadi. Mungkin itu dari segi kekhilafan dari pemakalah. Ya, demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Anissa. Iya Ustadz Hadi, udah selesai? Udah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Hadi yang telah memberikan masukan-masukan bandingannya terhadap makalah ini. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada kawan-kawan yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Maaf Bu, mungkin tanggapan dari pemakalah dulu Bu, sepertinya. Kepada Ustadz Muhsin atau Ustadz Muhammad Fauji yang ingin memberikan tanggapan kepada pembanding, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah, syukran Ustaz Hadi ya. Alhamdulillah ini sangat-sangat mencerahkan karena dalam penulisan kami banyak sekali kekurangan-kekurangan dan insya Allah kita akan lengkapi di makalah dan di revisi makalah ya, revisi makalah. Nah, ini kita dudukkan dulu masalah-masalah yang udah dijelaskan oleh Ustaz Hadi tadi. Karena masalah tentang muqaranah, kalau kita di bahasa Arab, memang tentang muqaranah yaitu perbandingan kan, perbandingan muqaranah. Kenapa dikatakan muqarin? Muqarin ini bahasa yang timbul ketika kita mempermudah percakapan tersebut. Padahal yang benarnya adalah muqaranah. Tapi sering-sering di bahasa Indonesia kalau nggak muqarin, muqaran dibuat di situ tanpa melengkapi dengan muqaranah. Insyaallah kita akan melengkapi dalam makalah kita atau revisi makalah kita nanti. Syukran Ustaz Hadi. Selanjutnya di kedudukan manzilah tadi ya, manzilah tafsir kedudukan tadi itu akan kita jelaskan juga tadi sebagai al-bayan, ada litakid gitu kan. Nanti kita jelaskan di dalam makalah kita karena di dalam PPT ini sekedar untuk penjelasan singkat saja.
nanti kita akan jelaskan dalam panjang lebar di dalam makalahnya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Muhammad Fauzi? Terima kasih kepada Ustadz Muhsin, kepada Ustadz Fauzi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin moderator nggak ada, udah kenalan lengkap kali dari Ustadz Muhsin itu. Kami juga terima kasih kepada Ustadz Hadi yang telah memberikan masukan terhadap makalah kami hari ini. Mungkin nanti kami akan lengkapi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Muhsin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada presentator, kepada Ustadz Muhsin dan kepada Ustadz Muhammad Fauzi. Sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya atau memberikan masukan-masukan kepada makalah ini, dipersilahkan. Izin. Ya, silakan Ustadz Irfan ya. Izin menyambung lidahnya Ustadz Hadi yang ditanyakan tadi. Saya rasa itu sangat penting ya. Bagaimana itu kedudukan sunnah terhadap metode Izmali dan lain-lainnya, dan contoh yang Muqarrin tadi mana gitu. Ini saya rasa sangat penting karena dalam kajian ini dia apanya gitu, inti gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustadz Irfan Syaan. Kepada kawan-kawan yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ini Ustadz Muhammad Firdaus ini ya. Kita tunggu-tunggu ini ya. Ya, Sadi. Ya, Bu, boleh tambah lagi responnya, Bu, karena belum ada tanggapan dari kawan-kawan nih. Maaf, saya tinggal tadi Pak Adi, bagaimana? Boleh tambah saran lagi kan, Okay. mumpung belum ada yang menambahkan. Halo. Iya, silahkan Ustadz Hadi. Ya. Jadi kan mata kuliah kita ini as-sunnah wa tatbiquha fi tafsir. Sunnah dan tatbiknya, penerapannya dalam tafsir. Jadi kita beda pada semester 1 itu mata kuliah hadis ya kan. Itu hanya aspek mustalah hadisnya kita perdalam. Kalau dia pada semester 2 ini bagaimana antara sunnah dan tafsir saling bermunasabah, kemudian diterapkanlah sunnah itu dalam tafsir. Jadi untuk saran pada pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya dan sebelumnya, itu ada membahas manhaj dan thariqah tafsir. Jadi kalau bisa janganlah fokusnya ke kajian ulumul Quran ataupun ulumul tafsir sehingga mengabaikan aspek-aspek sunnah itu sendiri ataupun hadis itu sendiri. Karena nanti lari kita mata kuliah ini jadi mata kuliah ulumul Quran jadinya. Jadi memang antara sunnah dan Al-Quran memang saling berkaitan, tapi jangan sampai mengabaikan kajian-kajian sunnah itu yang ditatbikkan dalam tafsir. Ya, demikian kurang lebihnya. Terima kasih kepada Ustadz Hadi. Mungkin ada tanggapan lagi dari pemakalah atau Ustadz Irfan? Atau kepada kawan-kawan yang lain?
Irsad, Pak Irsad. Pas. Kepada Pak Ahmad Ilham Maulana atau kepada Ibu Nur Laila Hasana ingin menambahkan? Jika tidak ada pertanyaan atau masukan lagi, agar kita serahkan kepada dosen kita. Itu seru-serunya itu menanggapi itu mungkin, Bu. Kepada Ustaz Surya, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya atau memberi masukan, selanjutnya kita persilahkan kepada dosen pengampu kita, yaitu Ustadz Dr. Husnil Anwar MAG, dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, baik. Pertama saya mengucapkan bahwasanya makalah ini telah bisa memenuhi kegiatan kita untuk berdiskusi dalam tema yang telah ditentukan tadi tentang seputar kedudukan sunnah di dalam metode-metode tafsir itu ya, tafsir mawdu'i, tafsir ijmali, tahlili, mawdu'i, dan ada yang menyebut muqarin, ada muqaran. Jadi sebelumnya begini, penggunaan dua istilah itu kerap kita temukan di dalam penulisan buku, terutama dalam buku-buku berbahasa Indonesia. Terkadang menggunakan kata muqarin, terkadang menggunakan kata muqaran. Tapi jarang menggunakan kata muqaranah. Berbeda muqaran itu tafsir itu berbeda dengan tafsir muqarin atau al-muqarin, al-muqaran. Kalau tafsir muqarin kita menggunakan isim fa'il, artinya tafsir itu membandingkan. Karena penggunaan isim fa'il. Tapi kalau penggunaan isim maf'ul, tafsir muqaran ini biasanya digunakan dalam tafsir ini apa maksudnya? Masdar mimi. Masdar mimi itu kan sama pengertian dengan masdar biasa. Kalau dia lebih dari 3 huruf, dari sulasi, maka ketika kita isim maf'ul kan kita masdar mimi kan dia, maka berbentuk dengan isim maf'ul. Maka muqaran. Jadi tafsir perbandingan, tafsir yang dibandingkan. Jadi itu hanya penggunaan saja. Tetapi pada intinya adalah objeknya tetap sama. Sebagaimana yang diberikan peristilahan oleh para ulama termasuk Al-Qarnawi tadi. Baik. Begini. Kemarin kita sudah mendudukkan tentang manhaj, tentang metodologi dalam penafsiran. Betul kata Hadi Gunawan tadi, bahwasanya stressing kita, titik poin kita sebenarnya ingin melihat aplikasi sunnah di dalam metode-metode itu. Bagaimana sebenarnya sunnah itu diaplikasikan dalam metode ini? Karena itu nanti kita membutuhkan sebuah penelitian melihat kuantitatif dari penggunaan sunnah dalam kitab tafsir. Jadi ada riset terhadap kitab-kitab sunnah, kitab-kitab tafsir itu. Misalnya, kita melakukan penelitian terhadap tafsir ijmali. Adakah enggak peran sunnah di sana di dalam menafsirkan? Kita kan tahu bahwasanya dalam tafsir ijmali itu kan hanya mencari padanan kata atau memberikan sedikit tambahan terhadap informasi dari ayat-ayat Al-Quran.
maka banyak sekali penggunaan kata-kata yang muradif sebenarnya. Namun demikian, adakah enggak, misalnya tafsir Jalalain, adakah enggak pada kitab tafsir itu ditemukan penggunaan sunnah di sana? Sunnah dalam pengertian yang kita pahami dalam kajian ilmu hadis. Ya, ada enggak penggunaannya? Atau ketika menggunakan itu, mereka menggunakan secara maknawi saja. Sebenarnya, kalau kita katakan dalam tafsir ijmali itu hanya mencari kata muradif, itu memang pada umumnya seperti itu. Tapi kadang-kadang pada pembahasan tertentu, dia bisa mengambil ruang yang cukup besar terkadang. Sampai-sampai 10 baris, kadang-kadang seperti itu. Kalau kita memasukkan misalnya, tafsir karya Al-Izz Ibnu Abdis Salam, itu kan hanya 2 jilid, kepada tafsir ijmali, maka kita menemukan di situ ada pada ruang-ruang tertentu beliau menggunakan hadis, tapi tidak menggunakan sanad, hanya menggunakan matan hadis. Bagaimana kalau studi itu kita lakukan terhadap kitab tafsir Jalalain? Ada nggak di sana penafsiran? Itu yang perlu kita temukan sebenarnya. Sehingga kita mengatakan bahwasanya pada tafsir ijmali sendiri, itu peran sunnah ada di sana dalam menafsirkan Al-Quran. Baik. Berbeda dengan kasus tafsir tahlili, tentu saja. Di sini kita akan menemukan banyak sekali, terutama tafsir-tafsir yang menggunakan sumber informasinya itu, sumber penafsirannya itu adalah ma'thur, bil ma'thur. Maka kita menemukan di situ banyak sekali sunnah. Namun kan di sini bisa kita temukan nanti ada sebuah temuan-temuan. Apa temuannya misalnya? Kalau tafsir-tafsir pada generasi 200 tahun, 300 tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, itu kan umumnya bil ma'sur. Bil ma'sur pun di situ kan kita lihat periwayatan-periwayatannya. Jadi ada sebuah tahapan dalam periwayatan, misalnya dari tafsir At-Tabari misalnya, beliau wafat 310 Hijriah. Kita melihat bagaimana peran berikutnya kepada tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Kalau kita lihat pada tafsir At-Tabari, di sana peran sanad cukup dominan sekali menginformasi, bahkan terkadang lebih banyak sanadnya daripada isi matannya, kan begitu kan? Kita temukan, tapi akhirnya akan terjadi pergeseran pada tafsir Ibnu Katsir tentang periwayatan itu. Jadi sudah ada pemenggalan sanad. Bagaimana berikutnya, kan begitu? Itu kita temukan di sana pada tatbiknya. Bagaimana dalam tafsir ulama mufassir, ya, mufassirun tidak. Ternyata di sana ada peran sunnah dalam meriwayatkan. Akan tetapi tentunya mereka ketika menafsirkan itu tidak lagi menghadirkan sanad di sana. Dan juga terkadang matan itu sendiri pun mereka penggal-penggal. Dan mereka punya sebuah alur penafsiran. Sebagaimana kita bahas kemarin itu ada laun, ya kan, ada corak penafsiran. Kemana coraknya? Kan di situ. Kalau dia cenderungnya kepada fikih, ya maka fikih, maka hadis-hadis masyhur di situ adalah hadis-hadis tentang fikih. Baik. Jadi misalnya seperti itu. Kalau dia tentang masalah Ar-Razi, apa kecenderungannya? Kecenderungannya adalah kalam, kan? Kemudian filsafat. Tentunya di sana kita akan melihat sebuah diskusi yang cukup intens tentang masalah kalam, tentang masalah perbandingan antara aqidah, Mu'tazilah. Dia sering sekali merespon Mu'tazilah, kan? Kita melihat bagaimana peran sunnah di situ dalam mendukung penafsirannya. Dia kan sering mengatakan al-masalatul ula dan seterusnya, kan begitu kan? Ada poin-poin yang dijelaskan. Kita lihat peran sunnah di situ bagaimana. Ternyata kalau kita bandingkan di antara tafsir birra'i itu sendiri, antara mufassir yang satu dan mufassir yang lainnya, itu berbeda intensitas penggunaan sunnah. Ternyata juga ada peran waktu. Semakin jauh dari masa Nabi Muhammad, semakin sedikit peran sunnah dalam menafsirkan. Orang sudah menggunakan informasi-informasi yang lain, terkadang mencoba memperbandingkan di antara para mufassir. Contohnya tafsir Al-Mawardi, ya kan, kita melihat di situ, walaupun sama sekali dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya, dia mengemukakan berbagai pendapat, kan. Misalnya penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua, penafsiran yang ketiga, keempat, kelima, bahkan terkadang sampai yang ketujuh. Ini semua diramunya di situ. Bagaimana peran sunnah di situ?
beliau juga mengutip sunnah Nabi, walaupun ini ada tafsir ra'yi atau tafsir ijtihad. Jadi kita melihat adanya hubungan rentang waktu juga dengan penggunaan sunnah di dalam penafsiran. Itu perlu kita buktikan bagaimana penerapan itu. Kemudian dalam tafsir maudhu'i itu sangat kental dengan peran sunnah. Kenapa? Sebenarnya kan kita ketika ingin mengurai sebuah tema, gagasan yang ingin kita cari ya, atau ingin kita lihat respon Al-Quran terhadap tema yang kita angkat, kita kan harus mengumpulkan ayat-ayat yang semakna atau ayat-ayat yang memiliki atau berkorelasi dengan tema yang kita angkat. Yang sering yang kayak kita lihat ya kan, macam yang dijelaskan itu, misalnya kalau tadi diangkat tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya kita lihat dari derivasi kata al-ma'ruf dan al-munkar misalnya kan begitu kan, apa konsep al-ma'ruf, apa konsep al-munkar itu. Jadi semua ayat yang berhubungan dengan itu kan kita hadirkan di situ. Kemudian baru kita urutkan sebab kita urutkan tentang turunnya ayat, klasifikasinya ini madani, makki lagi didahulukan. Bagaimana kita melihat perannya ya, progresif dari misalnya tema itu sendiri kita lihat. Makanya di situ kan peran sunnah cukup sangat penting sekali, bil ma'sur sangat penting sekali. Apa? Karena kita akan berhubungan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kan mesti diriwayatkan. Ini juga kita kan macam tadi ada diangkat tentang masalah khamar. Khamar itu ya sangat membantu kita untuk melihat sebuah proses penerapan syariat itu kan. Ada tahapan-tahapan yang diberikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji khamar itu sebagai rizki dari Allah. Yang kemudian Allah katakan bahwasanya ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baru kemudian wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Baru ayat terakhir itu kan innamal khamru wal maisir, sehingga Allah katakan di akhir ayat fajtanibuh, maka jauhi kamu. Ada peran di situ. Dan kita perlu periwayatan itu tentang urutan-urutan itu. Urutan-urutan ayat itu perlu periwayatan. Peran sunnah di situ juga sangat besar sekali kita melihat dalam tafsir maudhu'i itu. Karena kita nggak bisa mengatakan ayat ini menasahkan ayat ini tanpa sebuah periwayatan. Kemudian lagi, dalam tafsir maudhu'i itu juga, terkadang sebuah ayat itu membutuhkan bagaimana sebenarnya ini diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW misalnya. Contoh kasus lah, ini sangat ekstrim, kita buat contoh misalnya. Waqtulul musyrikin kaffah, bunuh kamulah orang musyrik itu semuanya. Ayat ini kan kalau kita menggunakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, ini kan berbahaya sekali ini kan. Bahwasanya kita melihat dari keumuman lafal, tidak melihat sebab-sebab. Maka semua orang kafir, orang musyrik ya kita bunuh saja, dan itu adalah perintah Tuhan. Kan gitu kan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat berbahaya. Bagaimana sebenarnya kontekstualitasnya? Dan bagaimana peran Nabi sebenarnya ketika ayat ini turun, dan bagaimana setelah ayat ini turun? Apakah Nabi setiap berjumpa dengan musyrik lagi bunuhnya? Maka peran sunnah berperan sekali. Kita melihat ya, jadi konteks sejarah itu penting. Konteks bil ma'sur itu penting sekali di situ. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini ketika antum nanti menyelesaikan makalah ini dengan menggunakan kisah analisis seperti itu, ini luar biasa sekali di makalah ini. Dan bisa fokus nanti. Insyaallah ya. Kalau bisa kita urai seperti itu. Jadi ada temuan-temuan baru. Jadi kalau seperti ini kita hanya bicara secara verbal saja kan, kita deskripsikan pengertiannya sebagainya. Dan saya kira itu penting sekali memang untuk memahami terminologi. Tetapi ketika sebuah terminologi telah dipahami, dia kan tidak berhenti pada pemahaman kita terhadap terminologi itu. Dia kan harus diaplikasikan, harus diterapkan. Disitulah peran antum semua. Ya, peran antum untuk mengaplikasikannya. Ya, tapi sebagai dosen ini kan akan melihat kerangka berpikir antum, lawannya kemana, arahnya kemana, kan begitu kan. Jadi di situ sebuah penilaian penting bagi kita. Ya, termasuk tadi tafsir Muqaran ya. Tafsir Muqaran itu memang banyak yang harus dibandingkan memang. Perbandingan tentang redaksi ayat. Misalnya Allah berfirman pada surah Ali Imran, bahkan pada satu surah itu sendiri terkadang terdapat kemiripan redaksi. Contoh kasus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum
bahwasanya sungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar, gitu kan. Pada ayat yang lain juga Allah mengatakan ayat yang sama, tapi Allah tidak menggunakan waqudun nar, tapi Allah menggunakan ashabun nar, kan begitu. Jadi ada perbedaan, ada kemiripan redaksi, tapi cara penyusunan berbeda dan akhir ayat itu berbeda. Padahal kita kan memahami bahwasanya antara awal ayat dan akhir ayat itu kan ada munasabahnya. Apa munasabah itu? Apa munasabah awal ayat dengan akhir ayat? Ada munasabahnya. Demikian juga ada korelasi antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Kita melihat, dan dibandingkan, ternyata yang ingin dijelaskan itu ada beberapa tempat. Apa maksud yang dimaksud dalam konteks ini? Jadi disitulah nanti peran antum ketika mengurai makalah itu. Saya kira itulah yang penting menjadi catatan dalam diskusi kita, dan Ustaz mengapresiasi hasil kerja antum sebenarnya. Mengapresiasi, tapi perlu ada sebuah progres kita ya, sebuah peningkatan kita setiap segmen dari makalah-makalah kita itu. Ya betul tadi, peran tabligh, karena memang yang kita butuhkan ada aplikasi dari metode itu. Mana peran sunnah? Ya Pak ya Muhammad Amri, pemakalah yang tadi. Semua yang saya lihat ya di grup ini semua ustadz rupanya ya. Kadang-kadang ya ustadz, katanya saya begini, saya kadang-kadang ini semua kita ustadz di sini. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali grup kita ini, kelas kita ini ya. Ya, sudah pada tidur semua? Dengar saya bicara tadi? Dengar Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya, ada diskusi yang lain? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, mengenai tafsirul muqarran ini Ustaz, selain dia memperbandingkan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kan ada membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis maupun aspek sejarah. Jadi terputus. Ingat Ustaz. Halo? Oh, keluar. Terputus tadi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sudah bisa dengar. Ustaz, begini Ustaz. Dalam tafsirul muqarran itu kan ada membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ada membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis. Ada membandingkan antara pendapat para ulama atau pendapat para mufassir. Jadi mengenai membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Allah memeliharamu wahai Muhammad dari kejahatan manusia. Dalam hadis, sementara ataupun dalam aspek sejarah, banyak itu Nabi Muhammad SAW sendiri terkena gangguan oleh kaum kafir Quraisy, seperti pada perang Uhud dilempari giginya. Kemudian hadis tentang Nabi disihir, hadis tentang Nabi diracuni. Itu kira-kira bagaimana mensinkronisasikan
antara ayat Al-Quran dan aspek hadis serta aspek sejarah itu Ustaz, sehingga ayat Al-Quran ini tidak dituduh tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan fakta sejarah gitu. Kelihatannya bertentangan, padahal kalau kita kaji tidak bertentangan. Bagaimana ini Ustaz kira-kira? Ya, Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kan sudah menjelaskannya bahwasanya apa yang dimaksud dengan ya'simuka. Lebih kemana peran ismah di situ? Apakah kepada fungsi Nabi sebagai bashar atau fungsi Nabi sebagai seorang rasul? Ismah di situ artinya peran manusia untuk menggelincirkan Nabi itu tidak ada sama sekali, tidak berhasil. Ketika Nabi dari sejak awal sekalipun Nabi sudah diberikan ancaman-ancaman. Nabi dikatakan innaka lamajnun dan seterusnya. Nabi itu majnun sehingga Allah perlu merespon pada awal-awal turunnya Al-Qur'an, pada surah Al-Mudaththir dan seterusnya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menjaga Nabi Muhammad sejak pada periode awal sekalipun. Ketika manusia mencerca Nabi, memusuhi Nabi nggak bergerak sedikit pun dari jalan dakwahnya. Nabi terus menjalankan syiar Islam itu. Dan terus dia tidak ada ketika ditawarkan kepada dia tentang wanita, tentang tahta, ingin menjadi sebagai raja Arab ketika itu dan seterusnya, dia nggak bergerak. Dia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi risalahnya menyampaikan itu. Begitu juga ketika Nabi berperang, ya sebenarnya Nabi berperang itu ya dalam rangka dijaga oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Adapun berhubungan dengan fisik Nabi sebagai ana bashar kata Nabi itu ya berlaku sebagaimana manusia biasa. Nabi menikah, Nabi makan, Nabi sakit, Nabi terluka dan seterusnya. Di situ tentang bashar itu ya sama, mislukum, ya sama dengan kamu. Kalau Nabi itu dilukai oleh pisau, Nabi luka. Kalau Nabi misalnya nggak makan, Nabi lapar. Bahkan dalam perang Ahzab, Khandaq ya kan, Nabi menggulung perutnya itu mengikat perut itu dengan batu-batu yang dimasukkan ke dalam moncang kain lalu diikat supaya menekan lambungnya. Ya kan kalau dibukakan itu masuk angin kan, jadi salah satu trik ini ya. Kalau kita lapar itu memang perut itu harus diikat, jangan perut kita yang di dalam itu menggelembung masuk angin bisa sakit kita. Dan juga berbahaya tentang penaikan asam lambung, maka ditekan begitu ya kan kalau kelaparan kan begitu kan, sampai kelaparan makan. Ini yang basyar, begitu basyar. Ya ismah Nabi itu di mana? Ismah Nabi itu pada tentang risalahnya. Dia sebagai seorang utusan Allah itu dijaga oleh Allah dari segala kejahatan manusia. Bahkan Nabi pun Nabi tidak bergerak dari dakwahnya, dari kerasulannya untuk menyampaikan tentang basyiran wa nadhiran itu terus saja sampai dia wafat. Itu ismah Nabi. Padahal dia sebagai seorang rasul menyampaikan risalah kerasulannya. Kalau tentang masalah anda bashar tentang masalah jasad, ya sama dengan kita. Nabi itu dikebumikan, walaupun ada mukjizat yang terjadi pada diri Nabi. Bagaimana juga para waliullah itu kan ada juga karomah yang Allah berikan, kan gitu kan? Itu kan eksepsional dari hal-hal yang umum. Dan itu wajar sekali memang. Itu artinya bagi kita apa? Hikmah terbesar bagi kita apa? Bahwasanya ketika kita hidup dalam semesta ini, kita harus tunduk kepada hukum-hukum kauniyah. Harus tunduk kepada sunnatullah dalam pengertian hukum kauniyah. Siapapun kita jangan merasa bahwasanya pertolongan Allah itu datang kepada kita tanpa hukum sebab akibat. Tidak. Ada saja hukum sebab akibat, apalagi berhubungan dengan fisik kita. Kan begitu kan? Dan Nabi sendiri seperti itu. Makanya antum nggak perlu jimat-jimat kan begitu kan? Nggak perlu ini ketika berperang. Cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau luka ya luka kan begitu. Jadi kalau ada unsur-unsur seperti yang lain, misalnya itu kan istidraj misalnya. Memang ada eksepsional di situ memang. Tapi udah berbentuk istidraj dan sebagainya. Iya. Jadi tidak ada bertentangan sebenarnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah Ustaz. Paham Ustaz. Ya, kalau tidak ada lagi membuang waktu, Ustaz juga mau ada kegiatan ini. Kalau boleh Ustaz undur diri, kalau kalian mau diskusi, saya kira tidak jadi masalah ya. Tapi Ustaz mohon maaf ya untuk mengundurkan diri, tapi Ustaz memberikan
catatan ya, ini makalah ini alhamdulillah sudah bisa memenuhi pertemuan kita hari ini, tetapi tentu saja dengan catatan-catatan tadi agar Anda menjadi menjadi lebih punya kemampuan untuk melakukan analisis lah. Maka apa yang dicatatkan tadi itu sebenarnya antum penuhi, dan insya Allah itu akan mengantarkan Anda kepada sebuah apresiasi, termasuk dari dosen sendiri, ya kan? Artinya nilai A karena itu di tangan kira begitu. Tapi kalau nggak dipenuhi itu ya mengurangi ekspektasi kita. Apalagi seperti tadi kata Hadi tadi ya, kita ini kan ya tatbik betul itu ya. Dan dulu waktu kita mengkonstruksi silabus ini, memang kita ingin melihat detail apa tentang peran sunnah itu. Ini kan dari sebuah kerangka berpikir kan begini, bahwasanya hari ini kan orang hampir-hampir meninggalkan peran sunnah dalam penafsiran, apalagi masuk liberalisasi ke dalam penafsiran. Jadi akhirnya seakan-akan sunnah itu hanya kebutuhan temporalitas zaman lalu saja, sekarang tidak aktual lagi. Padahal sebenarnya kita sangat membutuhkan makna dasar ayat. Bagaimana ayat itu dipahami oleh seorang yang paling otoritatif dalam menafsirkan, dalam konteks bagaimana berada ketika itu, kan gitu kan? Dan sewaktu sekarang ayat yang sama kita tafsirkan, kita jangan tercerabut kepada makna dasarnya, walaupun ada elaborasi dalam penafsiran. Karena Al-Quran itu kan respon zamani, kan begitu kan? Al-Quran itu dibutuhkan setiap zaman. Makanya kita anak-anak menyelesaikan problem-problem kita untuk menata kerangka berpikir kita hari ini. Kan banyak sekali persoalan yang muncul, kan begitu kan? Jadi bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran yang ditafsirkan oleh seorang otoritatif seperti Rasulullah dalam respon. Kita nggak kehilangan akar kita nggak kehilangan jejak dalam penafsiran. Sekali lagi, walaupun kita harus merespon kondisi kekinian, nggak salah antum menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan sains, apakah astronomi, apakah biologi, apakah botani, masalah dokteran, sebagainya. Dan itu sesuatu yang memang harus, karena tadi apa? Al-Quran itu adalah hidayah zaman, hidayah yang terus aktual setiap waktu. Karena Allah mengatakan hudal linnas. Allah mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan surga, Anda harus menjadi seorang yang muttaqun. Proses dalam muttaqun itu antum harus melakukan yattaqun. Yattaqun itu kan fi'il mudhari, artinya Anda harus berada di atas ketakwaan, kan gitu kan? Dalam ketakwaan. Jadi begitu juga sekarang ketika kita menafsirkan Al-Quran hari ini, kita berada pada proses muttaqun itu. Jadi tidak kehilangan konteks kita. Ya, jadi saya mohon maaf ya. Terus sekali saya mengapresiasi kelas ini, ya kan? Demikian saja. Mohon maaf ya atas semua kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Apa tema kita ini pada pertemuan akan datang? Corak tafsir, Ustaz. Siapa yang tampil? Pokoknya ada lupa ya, itu ya. Dan insya Allah saya akan menunggu tanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan segala kerendahan hati, Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Husnil Anwar MAG atas bimbingan dan arahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi